Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV. Hidup Indah dengan Sunnah, masih bersama guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada suri taulun kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Di hari-hari yang sering hujan ini sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan senantiasa kita doakan guru-guru kita, asatizah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada guru-guru kita ini kesehatan, umur yang berkah, agar tentunya senantiasa memberikan kepada kita faidah ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kami juga informasikan live kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada radio Sahabat Tegal, kemudian ada radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda juga pemirsa bisa juga ikut andil dalam menyebarluaskan live interaktif kita melalui link live kita, baik itu di Facebook ataupun di YouTube. Barakallahu fikum. Dan bagi Anda yang ingin nantinya bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087 dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah. Kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Kita ingin mengingat sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz-Zubair wal Miqdad. Pernah satu saat kami diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertiga, ana, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum ajma'in. Qala antaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian cepat pergi. Kalian kejar, susul sampai kalian datang ke sebuah tempat namanya Raudhatul Khakh, sebuah kebun yang terletak antara Makkah dan Madinah. Di sana ada seorang wanita dan dia membawa sebuah surat. Ambil surat itu dari dia. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, fantalaqna ta'ada bina khailuna, kita pergi cepat. Wa kulluna faris, kata Ali radhiyallahu anhu, kita semua adalah penunggang kuda. Hatta ataina ar-raudhah fa idza biha adh-dha'inah. Maka kami cepat sampai ke tempat itu dan memang ada perempuan itu. Dan perempuan ini disebutkan oleh beberapa ulama adalah seorang wanita musyrikah. Seorang wanita musyrik, dan dia memang merupakan salah satu dari budak dari orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan untuk mengambil sebuah surat yang disembunyikan oleh wanita itu. Maka kami mengatakan, akhrijil kitab. Ayo, keluarkan suratmu kepada kami. Dia mengatakan, ma ma'i kitab, aku enggak bawa apa-apa.
Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tukhrijinnal kitab au lanulqiyanna thiyab. Kamu harus menyerahkan surat itu, kalau tidak kami akan telanjangi kamu. Falamma ra'a final jidd, ketika perempuan itu melihat kami betul-betul serius dan sungguh-sungguh beneran nih, kita betul-betul ancam dia, maka dia mengeluarkan surat itu min iqasiha, dari wallahu alam ini tempat galungan pakaian atau galungan rambutnya. Yang jelas surat itu akhirnya diserahkan. Fa'atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita serahkan surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin bi Makkah minal musyrikin. Ternyata di situ adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini seorang sahabat muslim dia. Tapi dia tulis surat untuk beberapa pembesar orang-orang Quraisy, di antaranya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal, kemudian ada juga kepada Suhail bin Amr, diberikan kepada Safwan atau siapa begitu. Yang jelas itu merupakan pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ ada tulisan membocorkan rahasia Nabi SAW. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa itu adalah rencana penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi SAW marah, ini rahasia dibocorkan oleh seorang sahabatnya kepada orang-orang musyrikin. Jelas ini pengkhianat kan? Gambarnya jelas. Bayangan maupun contoh ini konkret sekali, ini seorang pengkhianat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera mengambil keputusan. Beliau bertanya, "Ya Hatib, ma hadha?" Wahai Hatib bin Abi Balta'ah, ini apa-apaan? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la ta'jal alayya." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau terburu-buru. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy wa lastu min anfusiha. Aku ini adalah seorang yang dulu pernah berkawan dengan orang-orang Quraisy, tapi aku bukan orang dari mereka. Aku bukan salah satu kaum dan kabilah, aku bukan termasuk yang nasabnya sama dengan mereka. Tapi aku pernah berkawan dan aku bekerja sama dengan mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum qarabat yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Kawan-kawan antum atau umat-umat dari kalangan muhajirin, mereka sekalipun muslim, mereka tinggalkan keluarganya di Mekah, tapi mereka masih punya nasab, punya keluarga di sana. Sehingga mereka masih merasa aman, harta mereka, bisnis, perdagangan maupun keluarga masih bisa dijamin dengan kekerabatan yang ada di antara mereka. Aku enggak bisa. Fa ahbabtu id fatani dzalika fihi minan nasab. Ketika aku enggak punya nasab, aku enggak punya hubungan keluarga, aku ingin attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Aku ingin menanam jasa untuk orang-orang musyrikin agar mereka bisa turut tetap membantu perdaganganku. Maka Nabi SAW ketika dijelaskan itu, beliau mengatakan, ama innahu qad sadaqakum. Nabi SAW mengatakan depan para sahabat, ini Hatib bin Balta'ah ini jujur dia. Pernyataan ini jujur. Kemudian dia juga mengatakan, ini Hatib bin Abi Balta'ah, walam af'alhu irtidadan ba'dal Islam wala ridan bil kufur ba'dal Islam. Aku katakan ini, aku lakukan ini bukan karena aku murtad, bukan karena aku lebih ridha kekufuran daripada keislaman. Maka Nabi SAW percaya dan beliau sampaikan di depan para sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terima. Dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, biarkan aku bunuh, aku pancung kepala orang munafik ini, pengkhianat sekali. Dan Nabi SAW menyebutkan, innahu qad syahida badra. Hatib ibn Abi Balta'ah ini merupakan salah sahabat yang menghadiri perang Badar. Wa ma yudrik la'alla Allah attala ala ahli Badr fayaqul i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa tahu bahwa ternyata Allah sudah ampuni semua orang yang menyaksikan perang Badar, sambil mengatakan kepada mereka, kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Dan ini disebut para ulama sebagai salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan ini dengan standar wahyu, seolah ada sebuah rekomendasi bahwa keimanan mereka aman. Sekalipun ini sebuah kesalahan dalam potret bingkai pengkhianatan, akan tetapi aman insyaallah keimanan mereka ini. Dan betul, ketika akhirnya orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan peserta perang Badar, mereka meninggal pun tidak tidak sempat berubah keimanan mereka. Orang-orang yang sempat
hidup dengan umur yang dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka meninggal mereka masih berpegang dengan keimanan. Termasuk dalam hal ini akhirnya muncul firman Allah, diturunkanlah ayat di permulaan surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai teman. Kalian cintai mereka padahal mereka sudah tegas-tegas mengumumkan kekafiran dan permusuhan kepada kalian. Tapi ada pelajaran di sini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak cepat untuk memvonis. Sekedar ada seorang sahabat yang melakukan sebuah kesalahan. Bahkan kesalahan itu fatal sekali. Kesalahan yang memang kalau di zaman itu saja para sahabat secara zahir, secara kasat mata menilai ini pengkhianat benar dan ini bisa menjadi sebuah sinyal bahwa ini seorang munafik mata-mata, atau dia adalah orang yang akan mencelakakan kaum muslimin dari dalam, musuh dalam selimut dan seterusnya. Akan tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secepat itu. Beliau mudah memaafkan dan rupanya beliau juga sempat untuk meminta keterangan. Pelajarannya, ketika orang-orang di zaman sekarang, ketika mereka membuat sebuah pernyataan bersama, sikap dan ketegasan yang dijadikan sebuah kesepakatan, tiba-tiba ada sebagian mereka melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesepakatan itu, maka tidak sepantasnya mereka segera menghukumi orang ini keluar dari Islam, dinyatakan ini berarti orang kafir, pengkhianat dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang meragukan keislamannya. Ini kita katakan terburu-buru. Terlebih jika kesepakatan itu bukan merupakan sebuah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias itu adalah sebuah kebijakan bersama saja. Akan tetapi bukan sebuah sunnah yang dipegangi, bahkan Nabi SAW tidak kerjakan. Meskipun sikap ini merupakan langkah bersama menghadapi orang kafir, maka kita pantas mawas diri, berhati-hati. Jangan sampai justru sikap ketidakbijaksanaan, ketidakdewasaan ini menambah perpecahan di tengah kaum muslimin, membuat orang-orang semakin lemah di depan musuh-musuh Islam. Ketika mereka menyatakan bahwa langkah kita harus sama, padahal langkah itu sebenarnya tidak diajarkan juga oleh Nabi SAW, akan tapi hanya semangat mereka saja. Akan tapi ketika ada sebagian individu tidak mengerjakan apa yang mereka umumkan, mereka inginkan, rupanya mereka cepat sekali untuk menyalahkan, bahkan meragukan keislaman orang yang tidak sepakat dengan mereka. Maka ini perlu kita jadikan sebagai pedoman, keteladanan, agar di waktu-waktu fitnah, di waktu ketika kita diuji oleh Allah dengan sebuah kejadian yang universal berkaitan dengan seluruh kaum muslimin di semua dunia, seorang harus bijak. Maka salah seorang Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan perbedaan antara kita dengan ulama salaf, ketika terjadi fitnah, para ulama salaf lebih memilih diam, sementara orang zaman sekarang lebih banyak berkomentar, berbicara, kalau perlu pasang sikap. Hati-hati, karena ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, terlebih jika seandainya berpengaruh kepada sikap orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami mengingatkan Anda untuk bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung kepada Ustaz, Anda dapat menghubungi layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan kami harapkan juga pemirsa untuk nantinya ketika tidak terhubung, untuk mencoba berulang kali sampai teleponnya terhubung kepada Ustadz. Jadi untuk mencoba berulang-ulang. Barakallahu fikum. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 544 6087. Hidup indah dengan sunnah. Kita langsung Ustadz bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Pertanyaan pertama dari Ibu
Aisyah di Jawa Tengah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada kewajiban membayar sholat bagi wanita yang mendapatkan haid di saat masuknya waktu sholat tapi dia belum melaksanakannya? Contoh, saat dapat haid jam 1 siang tapi dia belum sholat zuhur. Apakah setelah suci dia harus membayar sholat zuhur tersebut, Ustaz? Baik. Seorang wanita kita tahu tidak wajib untuk sholat berjamaah, sehingga dia bisa melaksanakan sholat di awal waktu ketika kaum muslimin melaksanakannya di masjid. Dia sholat di rumah di awal waktu, atau dia juga bisa lakukan di akhir waktu. Dan kita tahu bahwasannya seorang wanita menjadi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat pada saat dia mendengar azan, waktunya masuk, dan dia dalam kondisi suci. Apabila dia mendengar azan, waktu sholat telah masuk dan tiba, tapi dia tidak suci, maka dia tidak termasuk orang yang berkewajiban sholat. Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa sang perempuan ini adalah orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat pada saat ada azan yang dikumandangkan. Dan para ulama sepakat bahwa sholat itu tidak harus menunggu orang-orang di masjid selesai. Kalau ada orang yang sholat di jalan karena dia sedang melakukan perjalanan, atau ada orang yang ingin sholat di rumah karena sakit, atau kaum wanita yang tidak wajib berjamaah dan dia begitu azan langsung sholat di rumah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Hanya apakah seorang wanita wajib untuk segera melaksanakan di awal waktu? Ini juga tidak. Karena seorang wanita juga boleh untuk mengakhirkan sampai di pertengahan waktu, bahkan di akhir waktu, tidak masalah selama tidak keluar dari waktu tersebut. Dengan demikian, para ulama memiliki dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan dia wajib untuk mengqadha karena dia sudah berkewajiban untuk sholat pada saat azan dikumandangkan, dia masih suci. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan dia tidak wajib karena memang dia tidak wajib untuk segera sholat di awal waktu. Seperti itu. Sehingga ketika di awal waktu dia masih suci, tetapi ketika dia tidak lama beraktivitas, tiba-tiba datanglah masa haid atau datang bulannya, maka para ulama mengatakan dia tidak wajib karena dia juga tidak wajib untuk mengerjakan di awal waktu, sehingga dia tidak perlu mengqadha. Kalau seandainya dia sudah tahu misalkan ini kayaknya hari kesekian biasanya haid, kemudian sudah mulai datang tanda-tandanya, nah ini baru berbeda. Wallahu a'lam, yang seperti ini dia sebenarnya sudah tahu ini kalau aku tunda sedikit bisa jadi aku haid, maka dia dianjurkan untuk segera untuk mengerjakannya. Tapi yang jelas, kalaupun dia tidak tidak mengqadha, maka ini ada pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama, termasuk di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau seandainya dia ingin berhati-hati dengan mengqadha, maka itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan sholat, Ustaz. Kita lanjutkan saja dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah menunaikan sholat berjamaah di dalam musola, stasiun, dan area publik lainnya harus menunggu selesai azan sholat pada waktu itu yang kebetulan masih terdengar di masjid atau musola yang berada di sekitar area stasiun? Iya, ini memang sama jawabannya dengan yang tadi, karena memang para fuqaha menyebutkan syarat sah atau untuk orang yang akan melaksanakan sholat, dia harus menunggu sampai waktu sholat tiba. Kalau waktu sholat sudah tiba dan dia tidak termasuk orang yang berkewajiban datang ke masjid, seperti orang yang melakukan perjalanan, atau wanita yang sholat di rumah, atau orang yang sakit, atau mungkin hujan, takut, dan seterusnya, atau dia tinggal di tempat yang jauh dari masjid, maka begitu masuk waktunya, entah karena dia melihat tanda-tandanya seperti matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, atau matahari sudah terbenam, dia sudah melihat sendiri itu, atau dia melihat waktu yang sudah dijadikan patokan oleh kaum muslimin, atau dia dengar azan yang jauh sekali dan dia memang nggak bisa untuk sholat di masjid itu karena sangat jauh, maka para ulama menyebutkan kewajiban sholat itu sudah berlaku, dia mau sholat silahkan, dan tidak ada kewajiban untuk menunggu orang-orang yang sudah selesai di masjid. Sebagaimana juga tidak harus menunggu azan. Kalaupun seandainya dia mendengar azan, menjawab, kemudian dia berdoa dengan doa azan, itu bagus.
Akan tapi kalau seandainya dia memang mau tidak mau harus segera cepat untuk melaksanakan sholat seperti orang yang di stasiun, sebentar lagi kereta akan datang, maka dia hanya melihat jam waktu sholat. Begitu azan langsung dia sholat. Jadi sholatnya beriringan dengan azan di masjid sebelah misalkan, maka tidak mengapa, karena memang dia tidak wajib untuk berjamaah selama dia dalam kondisi musafir atau melakukan perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada para penanya kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung secara langsung, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan dari Bandung ini, dari Ahmad Faza Narendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada larangan menghadapkan kaki ke arah kiblat ketika tidur, Ustaz? Ya, wallahu a'lam. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang larangan seorang mengarahkan kaki, melonjorkan atau meluruskan kaki ke arah kiblat atau Ka'bah. Tidak ada larangan tersebut. Akan tapi wallahu a'lam ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan adab, perilaku sopan santun dan seterusnya. Sebagaimana adat sebagian masyarakat ketika dia melakukan beberapa aktivitas, duduk di atas, kemudian kakinya diluruskan sementara depannya ada orang, maka mereka nilai ini adalah tindakan tidak sopan. Dari inilah akhirnya sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak pantas seseorang menjulurkan kaki ke arah kiblat. Akan tetapi tidak ada yang menunjukkan itu. Dalam beberapa referensi mazhab Syafi'iyah bahkan secara tegas dikatakan haram kalau dia julurkan kaki sementara di arah kaki tersebut ada mushaf. Ada mushaf. Kita katakan tidak ada dalil yang melarang itu, akan tetapi secara umum perintah untuk menghormati kalamullah membuat kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak sopan, termasuk menjulurkan kaki di depan mushaf. Maka dalam beberapa referensi mazhab Syafi'i dikatakan haram itu, kaki dijulurkan sementara di arah kaki itu ada mushaf. Adapun ke arah Ka'bah wallahu alam tidak ada keterangan seperti itu. Meskipun itu semua juga dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat. Bahkan sebagian masyayikh ketika ditanya, beliau mengatakan kalau dia lakukan sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan depan orang di masjid misalkan, sementara dia di depan orang banyak, maka ini yang barangkali tidak pantas. Kalau dari dalil memang tidak ada. Akan tapi kalau dari sisi sopan, tidak sopan bisa jadi dari arah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada saudara Ahmad Faza di Bandung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Di sisa waktu yang masih banyak ini kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung dengan tema yang sangat menarik ini, hidup indah dengan sunnah, melalui layanan interaktif kami di 0331 544687, 0331 544687. Dan bagi para penelpon kami harapkan untuk terus mengulang menyambungkan teleponnya apabila tidak tersambung teleponnya. Ya, bagi para penelpon kami harapkan untuk terus mengulang teleponnya sampai terhubung kepada kami di studio. Barakallahu fikum. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Bambang Gunawan di Bandung juga ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini ada dua pertanyaan Ustaz nih. Pertama, hukum sholat di belakang imam sendirian tapi di depan masih ada yang kosong. Lalu di rakaat kedua ada yang nyusul dua orang, apakah sholatnya batal atau tidak Ustaz? Baik. Menyempurnakan shaf merupakan sunnah. Nabi SAW menyatakan atimmu sufufakum. Kalian sempurnakan shaf kalian. Sehingga orang yang akan melaksanakan salat, dan dalam sebuah hadis disebutkan fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah,
Menyempurnakan shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Ketika orang akan melaksanakan salat, diharapkan dia bisa menyempurnakan terlebih dahulu, tidak langsung takbir. Dan para ulama menyebutkan kesempurnaan, kerapihan shaf adalah diukur dengan kerapihan dan kelarasan shaf. Tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang lebih ke belakang. Sebagaimana antara satu orang dengan yang lain tidak saling berjauhan, karena ada riwayat lain yang menunjukkan jika seandainya shaf itu kosong atau berjauhan, maka Nabi SAW mengatakan fa inna syaitana yadkhulu min khulalis saffi ka'annaha al-hadaf, atau kama qala SAW, sungguhnya setan itu bisa masuk ke tengah-tengah shaf di antara kalian, di celah-celah yang ada seperti anak kambing. Nah, sehingga akan mengganggu, semakin membuat kita tidak khusyuk dalam salat. Nah, tapi kalau seandainya kita sedang berada dalam salat, tentu kita tidak boleh dengan sembarangan melakukan gerakan. Nah, para ulama mengatakan gerakan yang ringan mending. Akan tetapi jika seandainya gerakan itu banyak sekali, maka ini akan mengganggu kesempurnaan salat itu sendiri. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu akan mengganggu keabsahannya. Sehingga ketika ada shaf yang kosong, apakah boleh dia mengisi shaf, kekosongan shaf di depannya? Sebagian ulama mengatakan selama jaraknya dekat, 2 kali langkah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak, bahkan sampai 5 kali, 6 kali, maka ini akan bisa mengganggu keabsahan. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau di depannya langsung. Kalau kekosongan itu harus dia lewati shaf depannya, karena kekosongannya adalah 2 shaf di depannya, maka tidak boleh, karena itu akan membatalkan. Sebagian ulama lain mengatakan hatta dia di depannya kosong, bukan di depannya langsung, tapi di depannya, maka tidak apa-apa, karena itu gerakan yang dibutuhkan. Intinya para ulama berbeda pendapat tentang berapa gerakan yang bisa dinilai membatalkan salat. Kalau seandainya tidak banyak, maka tidak mengapa. Dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan selama tidak bersambung gerakan yang banyak itu. Kalau seandainya dia sebentar berhenti kemudian lanjut lagi, tidak mengapa. Intinya gerakan itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu jauh, itu insya Allah aman. Dan wallahu alam, satu shaf di depan kita insya Allah tidak mengapa untuk mengisi shaf tersebut. Wallahu alam bissawab. Karena ada penelpon yang bergabung, Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Penelpon ada Pak Devri di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Devri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya saya Ustaz. Ya. Mengenai saya beberapa bulan yang lalu, saudara ditindak katakanlah untuk dioperasi gitu Ustaz. Iya. Kurang lebih sekitar 2:30 sore sebelum asar. Iya. Nah, saya saat itu menyarankan sholatnya antara mengkosor sholatnya dari lohor ke asar karena mau ditindak dioperasi. Dan estimasi waktunya kurang lebih 2. Ya, tampaknya terputus. Ya, untuk Pak Devri mungkin untuk kembali mencoba menghubungi kami di studio untuk kemudian melanjutkan pertanyaan yang terputus. Ya, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan. Ya, nanti kalau tersambung kita dahulukan itu. Lanjutkan pertanyaan dari Bang Gunawan tadi di Bandung. Pertanyaan kedua, posisi sholat berjamaah berdua tapi makmum tidak sejajar dengan imam, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, sama dengan pertanyaan pertama, bahwa kesempurnaan shaf merupakan sesuatu yang bisa menyempurnakan pahala sholat berjamaah tapi tidak mengganggu keabsahan sholat. Sehingga kalau seandainya ada orang yang salah dalam mengatur shaf, maka insya Allah tidak mengganggu keabsahan sholat. Hanya kita katakan bahwa Nabi SAW mengajarkan seorang untuk mengatur shafnya pada saat dia berjamaah, pada saat dia hanya bersama satu orang saja. Nabi SAW ketika berdua, beliau menjadikan shaf itu satu baris sejajar, imam dan makmum. Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, bittu inda khalati Maimunah, aku pernah nginap di rumah Nabi SAW ketika satu malam dengan istrinya yang itu adalah bibiku Maimunah. Faqama minal laili yusalli faqumtu an yasarihi. Ketika Nabi SAW akhirnya bangun malam, maka aku pun ikut-ikutan bangun dan aku berdiri di sebelahnya. Kemudian fa akhadha bi ra'si
biyaminihi fa'adarani hatta yaj'alani an yaminihi. Maka di tengah-tengah sholat itu Nabi SAW mengambil dengan tangan kanannya, aku ditarik dengan kepala aku ini sampai diputar di arah kanannya. Artinya Ibn Abbas yang waktu itu menjadi makmum, beliau sempat berdiri sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW menarik agar Ibn Abbas berada di sebelah kanannya. Dan ini disebut oleh para ulama bahwa posisi shaf yang sempurna ketika seorang melakukan berjamaah dengan 2 orang saja, imam dan makmum, maka posisi shafnya adalah berbaris satu jajar seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak mempraktekkan itu, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Hanya tidak afdal. Yang afdal adalah orang seperti itu. Kecuali kalau makmumnya 1 tapi perempuan. Kalau makmumnya 1 tapi perempuan, dia di belakang. Seperti itu juga. Kalau seandainya bertiga mereka, 1 perempuan, 2 laki-laki, maka yang 2 laki-laki 1 jajar, kemudian yang 1 perempuan di belakang. Seperti itu seterusnya. Tapi sholatnya tetap sah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan Pak Devri tadi, apakah sudah cukup jelas? Belum Ustaz ya? Ya mungkin kita perlu dengar. Tunggu lagi Ustaz. Selanjutnya Ya. ya. Ya, untuk Pak Devri kami harapkan untuk kembali menghubungi kami untuk melanjutkan pertanyaannya yang terputus tadi. Barakallahu fikum. Kembali kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087. Hidup indah dengan sunnah. Kita bacakan Ustadz pertanyaan selanjutnya. Baik. Dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum sholat memakai peci atau tidak memakai peci Ustadz? Iya. Ini juga sama secara khusus. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban seorang harus memakai penutup kepala ketika mereka melaksanakan sholat. Akan tetapi para fuqaha menyebutkan bahwa ini bisa masuk ke dalam keumuman pakaian yang digunakan untuk berzinah atau berdandan atau memberikan penampilan yang sempurna. Maka seringkali disebut oleh para fuqaha bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai manusia, anak Adam, ambillah semua perhiasanmu, maksudnya adalah pakaianmu ketika kalian mendatangi masjid-masjid itu. Mereka menyebutkan bahwa pakaian itu termasuk penutup kepala. Terlebih di tempat-tempat yang memang penutup kepala menjadi sesuatu yang diperhatikan sekali. Kalau seandainya ada orang tidak menggunakan penutup kepala, maka dia dianggap sebagai orang yang kurang, misalkan. Maka pada saat itu sudah sepantasnya seorang memperhatikan masalah penutup kepala, apalagi jadi imam atau jadi tokoh yang diikuti, dijadikan panutan, maka tidak pantas dia memiliki penampilan yang kurang sempurna. Dan beberapa riwayat menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan imamah karena kebiasaan mereka pada saat itu menggunakan pakaian dengan lengkap, imamah atau sorban yang ada di kepala beliau, sampai ketika wudhu pun beliau mengusap pada imamah beliau. Dalam Sahih Muslim disebutkan anna Nabi SAW tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-khuffain. Nabi SAW pernah berwudhu, kemudian beliau mencuci ubun-ubunnya, bagian depan kepalanya, kemudian beliau juga mengusap bagian imamahnya. Artinya dalam wudhu yang dengan cara masah atau mengusap itu, beliau sengaja tidak melepaskan imamahnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa mengusap imamah yang boleh dilakukan tanpa melepasnya, alias ini mewakili membasuh kepala, ini jika imamahnya betul-betul dipakai dengan kuat sekali, menutupi semua anggota badan yang dijadikan sebagai anggota wudhu. Nah, maka ketika orang dalam musim dingin misalkan dia menggunakan imamah yang sampai susah untuk dilepas, kalau seandainya dilepas nanti mungkin makainya berat lagi, maka dia dibolehkan untuk mengusap imamah. Dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu, Nabi SAW pernah mengusap imamahnya. Ini menunjukkan pula bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya memiliki kebiasaan mereka menggunakan penutup kepala. Bahkan dalam beberapa referensi disebutkan bahwa para ulama ahli hadis menilai tidak menggunakan penutup kepala adalah aib atau sesuatu yang membuat orang tidak terhormat.
Maka pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan kepada mantan budaknya yaitu Nafi', dikatakan, atuqabilan nasa hasir ar-ra's, apakah engkau akan menemui orang-orang dengan kepala terbuka? Qala la, enggak mungkin. Artinya mereka menjadikan itu sebagai pakaian yang harus ditutupi, anggota badan yang harus ditutupi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya minhu, maka Allah lebih berhak untuk kita berikan rasa malu kita. Nah, sehingga ketika sholat kita lebih pantas untuk menyempurnakan penampilan kita depan Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan penutup kepala. Sehingga ini juga ada beberapa referensi lain menyebutkan orang yang terbiasa keluar dengan membuka anggota badan yang tidak ditutup, padahal biasanya ditutup. Dia membuka anggota badan yang biasanya ditutup. Seperti disebutkan di situ contohnya adalah orang keluar perutnya kebuka atau punggungnya kebuka, padahal kebiasaan masyarakat ini ditutup karena memang malu kelihatan. Ini laki-laki, ini bukan perempuan. Perempuan semuanya aurat. Tapi ini laki-laki. Dia membuka anggota badan yang biasa ditutup seperti perut, kemudian punggung, kemudian kepala. Nah, ini disebutkan di beberapa referensi seperti itu. Maka persaksian dia di depan qadhi, di depan hakim bisa ditolak karena muru'ah atau kehormatan dia sudah jatuh. Dengan demikian sebenarnya orang ketika akan sholat dia perlu perhatian sekali dengan masalah penampilan. Kalau kita ke tempat kerja, tempat meeting, atau kita bertemu dengan orang yang kita hormati, entah dia bertamu atau kita yang bertamu, kita menggunakan pakaian yang paling layak lah. Nah, apakah kita pantas kemudian menggunakan seadanya saja ketika sholat? Maka sebagian orang memang mengingkari ketika ada orang yang sholat tidak menggunakan penutup kepala. Lalu orang yang tidak menggunakan penutup kepala mengatakan, mana ada dalilnya? Itu jangan terlalu keras, kolot banget, fanatik dan seterusnya. Akhirnya terjadi perbanding tidak perlu seperti itu. Kita katakan, apa susahnya seorang menggunakan penutup kepala gitu. Orang khawatir rambutnya akan berubah, dan ini perlu kita perbaiki kalau memang seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau wajib tidak. Kalau kita katakan sebuah sunnah muttaba'ah atau sebuah syariat yang kalau tidak ditutup kepalanya mungkin menjadi tidak afdal secara aturan syariat, maka juga kita tidak bisa pastikan. Akan tetapi ketika penutup kepala itu menjadi sesuatu yang lebih sempurna dalam berpakaian, maka inilah yang masuk dalam kategori firman Allah, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai manusia, ambillah semua pakaian yang menjadi perhiasanmu ketika engkau datang ke masjid. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan Nabi mengusap imamah tadi Ustaz, itu kalau misalnya akhwat yang wudhu di tempat mungkin yang agak sedikit terbuka, apakah boleh juga mengusap? Wallahu a'lam. Ada beberapa syarat yang disebut oleh para fuqaha. Di antaranya adalah imamah itu ditalikan sehingga memang susah untuk dilepas. Kalau kerudungnya perempuan yang memang rata-rata mereka sebenarnya tidak ditali, itu artinya bisa dibuka, bisa dia seperti itu. Kalaupun dia khawatir akan ada yang melihat, maka dia bisa aja usap dengan tetap menjadikan kerudungnya nempel di rambutnya, itu masih bisa. Artinya dipegangin di awal, di depannya seperti itu. Dan ini juga menjadi catatan agar kaum wanita tidak gampang berwudu depan orang. Ya, dia cari tempat yang tertutup untuk wudu kalau memang dia memang harus membuka auratnya seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Tuban, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Hidup indah dengan sunnah. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Muhammad Renaldi Hidayatullah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya bergantian sholat saat bertugas? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya bertugas dia adalah tugas yang tidak bisa ditinggal, darurat dan berbahaya kalau seandainya dia tidak lakukan tugasnya, seperti pegawai keamanan, kesehatan, penjaga,
atau orang yang bahkan berada di perbatasan dengan musuh misalkan, maka tidak mengapa mereka tidak berjamaah dan nanti gantian ketika mereka akan melaksanakan sholat, tidak mengapa. Seperti dokter juga yang melakukan operasi misalkan, operasi yang lama dan dia mau tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, tapi ini bukan menjadi rutinitas, akan tetapi karena memang dalam kondisi itu dia tidak bisa meninggalkan, maka dia bergantian dengan dokter yang lain misalkan, maka tidak mengapa insya Allah. Tetapi kalau seandainya pekerjaan yang dia lakukan harian seperti jaga toko, atau dia hanya rapat kemudian ngajar dan seterusnya, maka tidak sepantasnya dia sampai harus gantian untuk sholat, ya. Dia cukup selesaikan atau berhentikan dulu kegiatannya, sholat sebentar, habis itu balik lagi. Tidak perlu dia bergantian. Bahkan kalau perlu kawannya yang muslim diajak untuk berjamaah bersama, begitu. Nah, maka intinya itu tergantung pada jenis profesinya. Kalau seandainya memang darurat dan dibutuhkan, tidak boleh ditinggal sama sekali seperti petugas pemadam misalkan, atau petugas keamanan dan seterusnya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tugas yang tidak terlalu bahaya, maka dia justru dianjurkan untuk berjamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Muhammad Rinaldi Hidayatullah di Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian, tersisa waktu kurang lebih 15 menit ya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung di kesempatan yang berbahagia ini, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 5446087. Dan kami juga ingatkan kepada para pemirsa atau para penelpon yang mungkin tidak terhubung teleponnya untuk terus mencoba sampai kemudian teleponnya sampai kepada kami. Kepada para penelpon kami harapkan untuk terus mencoba apabila teleponnya belum terhubung. Barakallahu fikum. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung langsung, bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446087. Kita kembali Ustadz bacakan. Baik. Pertanyaan dari Novel di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dalam Islam jika setiap sholat Jumat di dekat rumah untuk ceramahnya atau khutbahnya menggunakan bahasa Arab? Apakah kita harus pindah ke masjid lain yang menggunakan bahasa Indonesia karena ceramah setiap Jumat itu yang bisa menerapkan kehidupan kita sehariannya menjadi lebih baik? Tapi kalau dengan bahasa Arab, banyak jamaah yang tidak mengerti isi ceramah tersebut. Baik, berkhutbah dengan berbahasa Arab diyakini oleh mazhab jumhurul ulama atau mayoritas ulama adalah sebuah syarat. Artinya ketika seorang khatib akan menyampaikan khutbahnya, maka dia diharuskan untuk menggunakan bahasa Arab, dan ini yang diyakini oleh mazhabnya jumhur, mayoritas ulama seperti Malikiyah, Hanabilah, bahkan Syafi'iyah menurut pendapat yang kuat. Karena Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab beliau mengatakan untuk khutbah yang disampaikan di depan orang-orang ajam, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, kalau seandainya mereka bercampur dengan orang-orang Arab, maka kata beliau Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, dan yang paling sahih dan ini yang dipegangi adalah khatib harus menggunakan bahasa Arab. Adapun pendapat yang kedua dalam mazhab adalah boleh seorang menggunakan selain bahasa Arab. Dalam mazhab Hanafiyah disebutkan bahwa khatib tidak harus menggunakan bahasa Arab, terlebih jika seandainya dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak kenal bahasa Arab. Akan tetapi sudah sebaiknya khatib menggunakan muqaddimah dengan menggunakan bahasa Arab agar orang-orang yang hadir mengetahui dan sering mendengar, terbiasa dengan lafaz-lafaz Arab. Dan wallahu alam, justru pendapat kedua ini yang mengatakan bahwa boleh khatib atau khutbah dilakukan dengan bahasa asing bukan hanya bahasa Arab, dirojihkan oleh banyak ulama kontemporer, termasuk di antara adalah Hay'a Kibarul Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah, majelis ulamanya Arab Saudi. Kemudian termasuk di antaranya adalah Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami.
kumpulan ulama-ulama yang terikat dalam Rabithah Alam Islami, Persatuan Ulama Timur Tengah, negara-negara Arab. Mereka semua menyatakan bahwa pendapat yang rajih dalam hal ini adalah boleh seorang menggunakan bahasa selain Arab dalam khutbah, karena tujuannya adalah didengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, jika sudah dikumandangkan panggilan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk zikir kepada Allah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa zikir kepada Allah adalah khutbah Jumat, dan mereka mengatakan bahwa mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Bagaimana seorang harus mendengarkan sesuatu yang tidak dipahami? Tujuannya adalah menyampaikan nasihat. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul melainkan dia akan menggunakan bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka. Adanya khutbah Nabi SAW dalam hari raya maupun Jumat menggunakan bahasa Arab karena itu bahasa beliau dan juga bahasa masyarakatnya waktu itu. Maka sebenarnya bukan lafaz-lafaz Arab yang dijadikan sebagai ibadah, akan tapi khutbah itu yang dijadikan sebuah ibadah. Sehingga kalau seandainya antum bisa memilih yang lebih bermanfaat, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya antum ingin sholat di tempat yang khutbahnya menggunakan bahasa Arab, juga tidak apa-apa. Dua-duanya sah. Akan tapi kalau seandainya bisa mendapatkan pencerahan dengan isi khutbah yang berbahasa Indonesia, ini mudah-mudahan pahalanya atau manfaatnya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Novel di Jakarta Selatan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Marno di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sewaktu di Mekah dan Madinah saat sholat sedang berlangsung, tiba-tiba orang di depan saya maju ke shaf depannya sehingga shaf depan saya kosong. Pertanyaan saya, apakah saya maju mengisi shaf di depan saya atau saya diam di tempat Ustaz? Ini pertanyaannya hampir sama dengan tadi. Hampir sama dengan tadi, kita sudah jawab ya. Hampir sama atau memang yang tadi. Intinya boleh seorang mengisi shaf sampai pun dia harus bergerak. Kalaupun dia harus bergerak untuk mengisi shaf di depannya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia bergerak untuk mengisi shaf di depannya. Kalau seandainya dia sholat sendirian, ini barangkali tadi yang disebutkan adalah kalau dia sholat sendirian. Ya, kalau dia sholat sendirian di satu shaf tidak ada yang lain, shaf yang di depannya sudah penuh misalkan, maka dia mencari shaf yang masih kosong. Depan shaf ternyata sudah penuh, tapi di depannya ada yang kosong misalkan, maka dia boleh untuk melewati shaf yang terdekat untuk mengisi kekosongan shaf yang di depannya. Kalau nggak ada lagi, maka sebagian ulama dalam mazhab Hanabilah menyebutkan dia kalau bisa sholat di samping imam. Sholat di samping imam. Begitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, ya sudah dia tunggu. Dia tunggu, kalau ternyata ada yang lain, aman insyaAllah. Ini berkaitan dengan orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Tapi kalau seandainya di depannya tiba-tiba ada orang yang maju ke shaf yang berikutnya akhirnya kosong, maka dia isi yang kosong itu, nggak ada masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Menunggu tadi, menunggu agar ada makmum yang lain. Berarti dia belum mengikuti sholat. Tetapi kalau seandainya dia tunggu, kemudian tidak ada juga yang datang sampai imam hampir ruku', maka para ulama membolehkan dia untuk sholat sendirian di belakang shaf. Karena ini sudah masuk dalam kategori dibutuhkan untuk segala sholat meskipun harus sendirian. Tetapi kalau dia bisa menunggu, maka sebenarnya dia masih berusaha atau bisa mengusahakan untuk sholat tidak sendirian di belakang shaf. Alias dia sholat sendiri di satu shaf itu kok dia sendiri begitu. Seperti itu. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa lagi, menurut pendapat para ulama mayoritas tidak apa-apa dia sholat sendirian di belakang shaf. Hanya kalau seandainya shaf depannya masih kosong, maka dia salah. Dia salah. Harusnya dia
menggenapkan atau menyempurnakan shaf yang masih kosong itu, seperti itu. Tapi sholatnya sah saja. Sholatnya sah, wallahu alam, seperti itu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan kepada Bapak Marnuh di Jambi atas pertanyaannya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Di sisa waktu yang ada ini, kembali kami memberikan kesempatan untuk para penelpon yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 5446 087 0331 5446 087. Kembali kita Ustadz bacakan pertanyaan dari Yopi Noya di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pernah suatu ketika saya sholat di masjid dekat kerjaan. Ketika wudhu, ada seorang bapak-bapak berwudu dengan tetap memakai kaos kaki. Saya penasaran, akhirnya saya coba perhatikan ketika hendak membasuh kaki, bapak-bapak itu cuma mengambil air di tangan terus kemudian membilasnya sekali ke arah kaki yang masih memakai kaos kaki. Pertanyaan saya, apa hukum berwudu dengan cara seperti itu? Baik, ini sunnah. Ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin karena memang jarang di antara mereka yang paham, sehingga seperti yang disampaikan penanya, beliau terkagum-kagum, terheran-heran, padahal ini adalah sebuah sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas alas kaki ketika beliau wudu, bukan di bawahnya tapi di atasnya, dan itu yang akan dipakai untuk sholat. Jika seorang memang tidak melepaskan alas kaki itu dan dia tetap akan gunakan alas kaki untuk sholat. Dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah, beliau pernah melakukan safar perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Aku sengaja merunduk untuk melepas sepatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau alas kaki beliau untuk beliau gunakan berwudu. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tidak usah kamu lepas. Tadi waktu aku pakai, aku dalam kondisi sudah wudu. Aku sudah wudu tadi, dalam kondisi tidak batal ini, lalu aku pakai sepatu itu atau alas kaki ini. Kemudian aku batal, maka ketika aku wudu, boleh aku hanya sekedar mengusap di alas kaki ini. Selama nanti sholatnya aku tidak lepas ini. Famasaha alaihima. Maka Nabi SAW kemudian mengusap di alas kaki tersebut. Para ulama mengatakan bahwa syarat agar seorang bisa mengusap di alas kaki, yang pertama adalah alas kaki itu harus menutupi mata kaki. Yang kedua, untuk orang yang akan melakukan wudhu ini dengan cara mengusap, dia sudah menggunakan alas kaki dalam keadaan punya wudhu. Seperti dia berwudhu seperti biasa, kayak kita lihat itu, kakinya dibasuh, kakinya dicuci, setelah itu dia keringkan, lalu dia pakai alas kaki. Maka ini syarat yang dibolehkannya seorang. Setelah itu kalau batal, dia boleh berwudu kembali dengan menggunakan cara mengusap. Kemudian syarat ketiga, dia tidak boleh melampaui waktu yang ditentukan. Untuk orang yang melakukan perjalanan, dia boleh melakukan wudu dengan cara mengusap itu selama 3 hari 3 malam. Alias kalau dia batal, maka dia boleh berwudu dengan cara itu lagi. Batal lagi, dia boleh menggunakan cara itu dan wudu dengan cara itu lagi. Sampai dia batal terus selama 3 hari 3 malam. Kalau untuk orang yang tidak melakukan perjalanan, maka dia boleh melakukan itu dengan waktu 1 hari 1 malam. Ini memang jarang kita lakukan kalau untuk tidak safar. Tetapi mungkin ketika musim dingin misalkan dia sakit sehingga untuk kena air barangkali tidak siap, atau dia di kantor kalau seandainya harus lepas sepatu padahal waktunya masih jam kerja, maka agak berat. Dan para ulama mengatakan selama syarat itu alas kaki yang dipakai adalah menutupi mata kaki, maka boleh sepatu, boleh juga kaos kaki. Jadi kaos kakinya tidak dilepas. Kalau seandainya dia mengusap di sepatu, kemudian dia lepas sepatunya, menurut pendapat jumhur ulama batal wudunya. Tetapi kalau dia mau sholat menggunakan alas kaki, yaitu kaos kaki, maka yang diusap adalah kaos kakinya. Kalau dia usap di sepatunya, maka sholatnya dia di atas sepatu itu. Bagaimana caranya ya? Ketika dia dalam kondisi safar, perjalanan, kemudian dia sholatnya di tanah misalkan, maka dia sholat menggunakan sepatu. Atau dia sholat di bis, di kendaraan, di kereta, di pesawat, dia tidak lepas sepatunya.
maka dia dalam kondisi wudhunya dia boleh untuk mengusap sepatunya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita di perjumpaan kali ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa pemirsa Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah. Demikianlah para pemirsa, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini karena keterbatasan waktu yang ada. Tapi jangan khawatir karena Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Bahkan hari ini pun sore nanti masih ada live interaktif Fatwa TV. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya, dan kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa setelah ini akan ada live interaktif kembali menyapa para pemirsa dengan tema ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.